Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan. Sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa saya curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang berada di atas sunnah hingga hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Rehan Wijaya, perwakilan dari Gereja Tahfidz Utsman bin Affan yang dikenal dengan pesantren sepulang sekolah. Gereja Tahfidz ini merupakan tempat kami menambah ilmu dalam menghafal Al-Quran dan beberapa pelajaran agama lainnya yang dilaksanakan di Masjid SMP 12. Dimulai dengan halaqah ba'da subuh dan maghrib, zikir pagi dan petang, belajar malam, hingga qiyamul lail berjamaah. Kami juga memiliki kegiatan olahraga seperti futsal, berenang, panahan, dan lain-lain. Bagi yang akan bergabung setelah kajian, bisa langsung menghubungi kami. Dan juga jika teman-teman sekolah lain yang ingin bergabung, dipersilakan. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita dikumpulkan karena niat untuk mendengarkan kajian dari Ustaz Ahmad Rasid Bazari yang bertemakan untukmu wahai anak muda. Sebelum kita memulai kajian, izinkan kami untuk membuka acara ini dengan pembacaan qiraatul Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Fikri. Kepada Ananda Fikri dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. Terima kasih kepada Ananda Fikri yang telah membawakan qiraatul Quran. Sedikit informasi bahwasanya Ananda Fikri sudah memasuki hafalan kurang lebih 7 juz. Dan Ananda Fikri saat ini duduk di kelas 9 SMP Islam Al-Ansor. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi kata sambutan DKM yang insya Allah akan diwakili oleh Bapak Arif Rahman. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bapak, ibu-ibu, saudara adik-adik sekalian, jamaah masjid Baitul Rahim yang saudara Allah, selamat datang di masjid Baitul Rahim kepada Buya Hafiz Usman bin Affan yang mungkin baru pertama kali di masjid ini. Ya, jadi silakan nanti kalau memang sudah ada kejodohan waktu bisa dilanjutkan di waktu-waktu yang akan datang. Ya, ini kan sambutan saya dengan singkat karena waktunya sangat terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arif Rahman atas sambutannya yang telah diberikan. Sesi selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Rafatullah, perwakilan dari Polsek Bekasi Selatan. Kepada Bapak Rafatullah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Jamaah sekalian, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya itu Fatwa, tugas saya sebagai Babin Kamtibmas untuk Kelurahan Jangastia, Polsek Bekasi Selatan. Saya diberikan waktu sambutan yang berkenaan dengan keamanan. Kalau boleh saya tanya, aman ini sudah menjadi kebutuhan kita ya Pak? Betul ya? Dengan aman, maka kita akan bebas untuk melakukan kegiatan-kegiatan baik yang bersifat duniawi ataupun ukhrawi. Duniawi, kita bekerja untuk menafkahi anak dan istri kita dimanapun kita berada, aman. Enak apa? Enak. Ukhrawinya, kita akan sholat, kita puasa, kita baca Quran, kita berhaji, aman. Tentang yang kita rasakan Pak ya, enak apa? Jadi intinya rasa aman ini adalah merupakan kebutuhan bagi kita khususnya umat Islam. Coba kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain yang muslimnya itu minoritas, seperti di negeri-negeri lain, apa lebih mengerti dunia luar sana. Kita bersyukur mayoritas muslim melaksanakan ibadah pun kita tenang. Namun demikian ada suatu riwayat ketika terjadi perang Ahzab, peperangan antara kaum muslimin dengan pasukan Ahzab yang bersekutu, ada orang Yahudi, orang kafir Quraisy Mekah, dan orang-orang munafik. Kaum muslimin dikepung sampai berbulan-bulan. Akhirnya apa? Sahabat mengeluh pada Nabi ya Rasul, minta kepada Allah tentang keadaan kita ini. Maka saat itulah turun ayat 214 dari surat Al-Baqarah. Qala ta'ala am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk ke dalam surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu. Masa sumber bangsa mereka ditimpa malapetaka, wadorong sengsara, dosul dan diguncangkan dengan berbagai macam guncangan. Hatta yang bilang Rasul, sehingga berkatalah Rasul waladina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Maka Rasulullah
Terima kasih kepada Bapak Fatullah atas sambutan yang telah diberikan. Berikutnya, kita akan memulai kajian pada malam hari ini bersama Ustaz Ahmad Qasim Bazir. Kepada Ustaz kami persilakan. Kepada jemaah sekalian, sedikit tambahan, insyaallah untuk sesi tanya jawab akan dilaksanakan ba'da sholat Isya. Jika ingin bertanya, kami persilahkan bisa melalui kertas dan dikumpulkan ke panitia yang ada di depan saya. Bagi yang ingin bertanya langsung, kami juga persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwani wa hadirin rahimani rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia kepada diri kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat terbaik di atas muka bumi ini, yaitu fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah Allah Azza wa Jalla. Semoga duduk kita di sini bisa bernilai pahala yang berlipat ganda dalam hadapan Allah Tabaraka wa Taala. Amin. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Karim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di akhir zaman Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang telah menerapkan ilmu syar'i, itu zaman Islam. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Ketika malaikat Jibril alaihi salam menjelma menjadi seorang laki-laki syadidul bayadil thiyab, memakai pakaian putih bersih, syadidul bayadil sya'ar, kemudian rambutnya bersisir rapi hitam. Kemudian malaikat Jibril mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan menempelkan lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mal Islam?" Apa itu Islam? "Mal iman?" Apa itu iman? "Mal ihsan?" Apa itu ihsan? Dan seterusnya. Karena itu salah satu disebutkan oleh para ulama, adab ketika menuntut ilmu itu mendekat kepada guru. Dan sekarang saya ingin mempraktikkannya. Allah silakan mendekat kepada meja insyaallah. Yang di belakang, Allah insyaallah. Yang di belakang masih muda semua itu insyaallah. Nah, kalau ini kan kelihatan tampang-tampangnya kelihatan insyaallah. Ini di antara adab menuntut ilmu kata para ulama, agar seseorang bisa mendapatkan di antara keberkahan ilmu. Nah, ini kelihatan insyaallah. Ini juga mancung, yang matanya belok. Ikhwatul iman, ini rahimahullah. Jadi kita pada malaikat berbahagia ini berbicara tentang pemuda. Dan kelihatannya kita kami semuanya pemuda. Betul ya? Antara dua.
mau yang muda, mau yang tua, kepada nasihat kepada siapa. Tapi terkhusus jelas kepada para pemuda. Ikhwatul iman, para pemuda di dalam Islam itu mempunyai andil yang besar di dalam agama ini. Para ulama sudah mengatakan para pemuda ini adalah sebagai tulang punggung untuk bisa membangun tatanan agama yang benar. Karena tanpa para pemuda tidak akan pernah berjalan segala sesuatu dalam acara-acara atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kenapa? Karena ketika seseorang sudah lanjut usia, ada keterbatasan yang mereka tidak bisa lakukan. Dan itu bisa dilakukan para pemuda. Tapi ingat, para pemuda ini pun harus di dalam bingkai para nasihat para orang tua. Karena itu kalau kita perhatikan lihat, dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di awal-awal di Makkah, di fase Makkah, kebanyakan dari mereka yang masuk dalam Islam para pemuda. Sedangkan yang sudah tua kebanyakan ternyata tidak mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Ada sebagian mendapatkan hidayah tapi tidak sebanyak para pemuda. Kenapa? Karena para pemuda ini biasanya lebih mudah untuk menerima ilmu. Karena dirinya masih terbuka untuk menerima apapun. Tapi, di sini bahaya. Para pemuda ini belum bisa menyaring biasanya mana yang baik dan benar untuk dirinya dan mana yang buruk dan tidak baik untuk dirinya. Di sinilah pentingnya bimbingan orang-orang tua, terutama orang-orang tua yang berilmu tentang ilmu agama. Makanya para ulama mengatakan hikmatus syuyukh wa hamasatus syabab. Hikmahnya, nasihatnya para orang tua dan semangatnya para pemuda. Dua ini digabungkan. Karena kalau hanya satu saja semangat tidak dibarengi dengan hikmah, tidak dibarengi dengan ilmu dan pengalaman, rusak itu bahaya. Semangat itu akan luar biasa besar bahaya. Tapi sebaliknya juga, ketika hanya pemikiran, hikmah, ilmu, tapi tidak ada action di bawah, ini tidak jalan. Maka dua ini penting, dua komponen ini penting. Bagi para pemuda yang menjalankan semangatnya, kesungguh-sungguhan yang luar biasa, dan pemikirannya, ilmunya, hikmahnya, pengalamannya, orang-orang yang sudah lulus. Dan Nabi SAW menggabungkan dua hal itu. Karena itu sebagian sahabat ada yang di atas 40 tahun dan ada yang di bawah 40 tahun. Makanya para ulama khilaf di sini. Pemuda itu dari umur berapa sampai umur berapa? Atau masih muda kira-kira? Kalau dia dari masih muda semua gitu. Pemuda itu dari mana? Wallahu ta'ala besar. Sebagian ulama mengatakan pemuda itu dari dia balik sampai umur 30 tahun. Sebagian ulama mengatakan dari dia balik, bahasa kita akhir balik, sampai umur 30 tahun. Itu kan 29 semuanya ya kan? 28, 27 lah. Sebagian ulama yang lain mengatakan dari ini pendapat Imam Malik yang kedua, Allah besar, dari umur balik sampai umur 40 tahun. Sampai mana? Wah, yang kedua ini masih ada kemungkinan saya Ustaz insyaallah. Karena itu kalau kita perhatikan, kalau Allah menyebutkan semua nabi dan rasul itu diutusnya di umur 40 tahun. Kenapa? Karena di situlah umur kematangan manusia. Umur kematangan manusia. Ketika di bawah 40 tahun tersebut biasanya kita sedang mencari jati diri. Ketika 40 tahun matang gitu. Maka hampir semua nabi dan rasul disebutkan oleh para ulama sirah diutus oleh Allah Azza wa Jalla ketika umurnya 40 tahun. Ini antara umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga yang lainnya, "La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al." Tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti di hari kiamat sampai ditanya beberapa pertanyaan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa saja pertanyaan Allah akan tanya? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An 'umrihi
1 detik. Pertanyaan yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an ilmihi fima ba'd, tentang ilmu agamanya, apakah dia amalkan, dia praktekkan ilmu agamanya tersebut, atau ilmu agama tersebut hanya sekedar koleksi bagi diri. Itu ilmu agama. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya, khusus tentang harta ditanya dua, dari mana didapatkan dan untuk apa dihabiskan. 1 rupiah untuk nanti dari mana kita dapatkan harta itu? Apakah jalan-jalan yang halal atau yang haram? Allah tanya 1 rupiah. Dan kemana kita habiskan harta itu? Ke sesuatu yang halal bermanfaat atau ternyata ke sesuatu yang haram atau tidak ada manfaat? Allah tanya 1 rupiah. Yang keempat, wa'an jismihi bima ablah, tentang jasad kita, badan kita, capeknya, letihnya untuk apa? Ibadah kepada Allah atau bermaksiat kepada Allah. 2 mata kita, 2 telinga kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, hati kita, kemaluan kita, semua makanya dari badan kita. Jismihi bima ablah, tentang jasad kita, Allah tanya untuk apa kita berguna jasad kita di atas muka bumi. Capeknya, letihnya untuk apa? Dalam riwayat lain, ini menarik. Dalam riwayat lain disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya. Untuk apa dihabiskan masa mudanya tersebut? 1 pertanyaan khusus. Kalau kita mau pakai logika, harusnya masa muda ini masuk ke yang pertama. Apa yang pertama tadi? Umur, betul ya? Karena umur seseorang dari dia hidup sampai dia mati di atas muka bumi, betul ya? Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan ternyata masa muda Allah tanya. Kenapa? Karena masa muda ini masa bergejolak. Masa ketika seseorang sedang bergejolak jiwanya, baik psikologinya, baik kemudian akalnya, baik pematangan hidupnya, ilmunya, dan seterusnya. Ketika masa muda tersebut seseorang salah, hati-hati sama Allah. Hati-hati. Dan ketika masa muda tersebut seseorang di dalam ketaatan kepada Allah, gaulnya di masjid, gaulnya di kajian ilmu, gaulnya bersama orang-orang yang saleh, Allah Azza wa Jalla akan jamin 1 bagi mereka, Allah Azza wa Jalla akan naungi di bawah arsy Allah pada hari kiamat, pada hari tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 yudhilluhum Allah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah tabaraka wa taala akan naungi di hari kiamat nantinya, pada hari tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Salah satunya siapa? Wa syabun nasya'a fi ibadatillah azza wa jalla, seorang pemuda, ya, pemuda ataupun pemudi, masuk di dalam laki atau perempuan, umurnya muda, dia tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tumbuhnya di dalam ketaatan kepada Allah, bukan tumbuhnya berlomba-lomba mewah dengan dunia, bukan tumbuhnya dengan maksiat dan dosa, bukan tumbuhnya dengan amal-amal yang sia-sia, enggak. Tapi seorang pemuda dan pemudi yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. 1 jaminan khusus dari Nabi. 1 jaminan khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemuda atau pemudi yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, Allah akan naungi di bawah arsy Allah pada hari tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Luar biasa. Kenapa? Karena itu adalah langka, berat. Karena tidak semua Allah berikan taufik bagi para pemuda dan pemudi. Allah berikan taufik hidayah untuk di atas ketaatan kepada Allah. Jika pemuda mau mencoba sesuatu yang baru biasanya, betul. Tapi dia nggak tahu ketika dia coba sesuatu yang baru ini baik atau buruk untuk diri. Karena akalnya belum bisa mencerna. Ketika dia mencoba sesuatu yang baru, ini membahayakan diri saya atau memberikan manfaat bagi diri saya. Pemuda dan pemudi biasanya kurang bersih. Tidak dalam Allah, kecuali orang yang Allah berikan rahmat kepada dia. Tapi secara umum, di sini bimbingan adalah bimbingan orang-orang yang berilmu kepada
muda seperti itu. Rasulullah SAW juga mengatakan kepada Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kepada Abdullah bin Umar, ya Abdullah, wahai Abdullah, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau perantau. Allah, kun di dunia ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau perantau. Ini yang diomongin anak kecil, bukan orang yang sudah tua. Dia bagaimana pendidikan Nabi SAW untuk menanamkan kepada anak kecil tersebut, wahai Abdullah, ketahuilah tujuan utama itu bukan di sini, bukan di dunia, tapi tujuan utama di akhirat Allah. Ketika engkau mencari dunia, silahkan, tapi cari dengan cara yang halal. Ketika engkau mencari dunia, silahkan, tapi jangan jadikan dunia sebagai tujuan utama ambisi terbesar. Itu kepada anak kecil, bagaimana kepada sahabat yang senior? Ya, dan kalau kita lihat, subhanallah, kebanyakan di sisi Nabi SAW itu tadi saya katakan para pemuda, masya Allah, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin, orang-orang yang pertama-tama masuk dalam Islam dari kalangan muhajirin. Hanya sedikit dari mereka yang sudah tua, yang lain kebanyakan di bawah umur 40 tahun. Utsman bin Affan di bawah umur 40 tahun, Ali bin Abi Thalib apalagi lebih muda lagi, subhanallah. Abu Bakar As-Siddiq saja yang beda 2 tahun dengan Nabi SAW, itu pun masih di bawah muda, berarti 38 pada saat itu umur. Saya mau tanya sama dai pertama yang dikirim oleh Nabi SAW kemana dan siapa namanya? Dai pertama dalam Islam. Rasul mengutus orang ini ke tempat itu, kemudian umurnya berapa? Mu'adz bin Jabal. Ada yang lain? Anas bin Malik. Yang lain? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu dai pertama yang dikirim oleh Nabi SAW kemana? Yathrib atau Madinah pada saat itu. Namanya Yathrib dulu, kemudian Madinah. Mus'ab bin Umair, saya mau umurnya berapa pada saat itu? Umurnya berapa dari itu? Mus'ab bin Umair. Ini pemuda, perhatikan. Yang pemuda dulunya orang kaya luar biasa, ketika masuk Islam di stop semuanya sama orang tua. Sampai kulit Mus'ab bin Umair yang tadinya sangat halus dan lembut bersih seperti ulang. Di stop semuanya sama orang tua. Tapi itu tidak menjadikan Mus'ab bin Umair meninggalkan agama Allah. Malah jadi dai pertama yang dikirim oleh Nabi SAW ke kota Madinah. Umurnya berapa? Mana yang tahu? Riwayat mengatakan umur Mus'ab bin Umair pada saat itu 18 tahun. Lagi ngapain dia 18 tahun? Masih main dulu dengan jawabnya. Mu'adz bin Jabal tadi, dari yang dikirim ke negeri Yaman oleh Nabi SAW, pada saat dikirim umurnya berapa? Ya Mu'adz, innaka sata'ti min ahli qauman min ahli kitab. Wa Mu'adz, kau akan datang ke negeri Yaman, itu negeri penduduk dari ahli kitab, Yahudi Nasrani, berarti dikasih kitab sama Allah, berilmu mereka. Faltakun awwala ma tad'uhum ilaihi at-tauhid, syahadatu an la ilaha illallah. Jadikanlah yang paling pertama kau dakwahkan kepada mereka itu dakwah tauhid, mendakwahkan tentang syahadatain, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Pada saat itu umurnya berapa? 19, saya mulai kalau pakai Inggris. Umur berapa? Riwayat mengatakan 21 tahun. Lagi ngapain 21 tahun? Lihat, ini para pemuda ya, yang saya katakan. Makanya para ulama mengatakan para pemuda ini adalah tonggak dari pembangunan umat ini. Kalau ada para pemuda Islam yang benar, habis semua, hancur. Satu kisah yang sangat luar biasa. Andalusia. Di mana Andalusia? Spanyol, Andalusia. Sampai sekarang peninggalan Islam masih banyak di sana. Di antaranya fakta perusahaan, isinya kitab-kitab bahasa Arab, manuskrip tulisan para ulama luar biasa. Imam Qurtubi, Imam Ibnu Hazm itu dari sana semua. Ulama bule. Disebutkan dalam riwayat, ketika musuh Islam ingin menyerang Andalusia
ini ratusan tahun di bawah kekuasaan kaum muslimin. Ketika musuh Islam ini menyerang Andalusia, dia ingin mata-mata dulu ke Andalusia. Maka mata-mata ini datang ke Andalusia, muter ke Andalusia. Kata Allah menemukan seorang pemuda yang sedang nangis di pinggir jalan. Disamperin sama orang. Kenapa wahai adikku? Tadi aku kalah main tahu dart. Oh ya, dart betul ya? Panah lah, panah lah, kurang lebih lah. Mungkin panah lah, betul ya. Aku kalah tadi main panah, main dart gitu sama temanku tadi. Nangis. Wah, berat. Dia balik ke kerajaan mengatakan, wahai raja, kita tak bisa nyerang kaum muslimin sekarang. Pemudanya kalah mana? Nangis. Luar biasa, itu mana? Tanahnya di Rasulullah, di Rasulullah berlari. Nangis. Ini baru pemuda gimana yang sudah berumur luar biasa. Belum waktu di luar sana. Beberapa tahun berlalu luar biasa. Maka dikirimlah kemudian adalah mata-mata yang sama. Ke Andalusia, muter ke Andalusia, menemukan seorang pemuda nangis lagi dari beda pemuda. Wah, nangis. Sampai ada orang pemuda, aku baru diputusin sama pacarku. Apa kata? Kata ini adalah sekarang waktu ini. Dan ternyata benar. Dia lapor ke rajanya menyerang Andalusia, takut Andalusia hancur. Musuh-musuh Islam tahu menghancurkan Islam bukan hanya dari atas, tapi salah satunya dari bawahnya. Generasi mudanya hancur. Gimana cara? Jauhkan mereka dari agamanya. Buat mereka mengidolakan selain dari agamanya. Lihat pemain pemuda dan pemudi sekarang. Kok idolanya siapa? Pemain bola kafir, penyanyi kafir, bintang film kafir, superhero kafir. Ketika ditanya siapa Khalid bin Walid, ketika ditanya Mu'adz bin Jabal,
Karena sudah masuk waktu Isya, mari kita laksanakan sholat Isya terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan kajiannya setelah sholat Isya. Terima kasih. Setelah kita membahas di awal tentang bagaimana penting seorang pemuda menjaga waktu di masa muda, kemudian bagaimana masalah-masalah yang terjadi di masa muda, terutama para pemuda di Islam. Maka pertanyaan besarnya adalah harusnya seperti apa pemuda dan pemudi di dalam Islam? Seperti apa dirinya harus memiliki apa ketika dia masa muda? Apa yang harus mereka miliki? Apa yang harus mereka kerjakan? Ini yang paling penting subhanallah. Nah, para ulama menyebutkan ada ciri-ciri pemuda dan pemudi sejati dalam pandangan Islam dan dia menjalankan persyaratan atau ciri-ciri ini. Ciri yang pertama disebutkan oleh para ulama, karakteristik pemuda Islam adalah kuat akidah dan iman. Pertama adalah kuat akidah dan iman. Akidah yang kuat, iman yang kuat, tauhid yang kuat. Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu, seorang sahabat lain, disebutkan dalam riwayat yang sahih dari Imam Ibnu Majah. Dia mengatakan, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityatun azawiyah." Kami dahulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kami anak-anak mendekati masa baligh. Azawiyah itu masih anak-anak tapi sudah mendekati masa baligh. Dia sudah mau jadi pemuda. Apa kata judul? Fata'allamna al-iman qabla an nata'allam al-Quran. Kami mempelajari iman sebelum kami mempelajari Al-Quran. Ya, mempelajari apa? Iman terlebih dahulu, akidah terlebih dahulu dengan benar sebelum kami mempelajari Al-Quran Al-Karim. Kemudian kemudian kami mempelajari Al-Quran, fazdadna bihi imana, hingga bertambahlah iman kami dengan mempelajari Al-Quran tersebut. Ini pentingnya fondasi yang kuat, pentingnya tauhid, iman, akidah yang kuat. Dan pada saat itu kata Jundub bin Abdillah, kami pada saat masih anak-anak beranjak dewasa, beranjak ke baligh. Pentingnya seorang pemuda dan pemudi Islam kuat iman dan akidah, kuat tauhidnya, sehingga tidak dikombang-ambingkan dengan berbagai macam pemikiran, pemahaman yang salah ternyata subhanallah. Di sini pentingnya tauhid, iman, akidah kuat. Allah Azza wa Jalla sebutkan tentang pemuda Ashabul Kahfi dalam surat Al-Kahfi. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 13. Surat 18 Al-Kahfi ayat 13. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda-pemuda yang beriman. Ya. Allah katakan para pemuda-pemuda yang apa? Beriman kepada Rabb mereka. Wa zidnahum huda. Dan kami tambah pula petunjuk hidayah kepada mereka. Di sini pentingnya iman, akidah, tauhid yang kuat. Maka karakteristik yang pertama, sifat yang harus dimiliki pertama, ciri pertama yang harus dimiliki pemuda dan pemudi Islam adalah kuat akidah dan iman. Yang kedua, apa saja sifat yang kedua? Semangat di dalam belajar ilmu agama. Harus ada semangat, harus ada kesungguh-sungguhan ketika seseorang belajar ilmu agama Allah Taala, baik dia muda atau dia sudah tua. Karena kalau tidak ada semangat, tidak ada kesungguh-sungguhan, hilang di tengah jalan itu, putus. Di sini pentingnya semangat. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam diwan syairnya mengatakan adalah, ya akhi, lan tanala al-ilma illa bi sittatin, sa'utika an tafsiliha bi bayan. Wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu
ilmu itu didapat dengan bertalaki, berburu dengan guru. Yang keenam, wa tulu zamanin, masa waktunya panjang, harus sabar. Gak bisa seseorang malam-malam baca Sahih Bukhari sampai pagi, besoknya menjadi Imam Bukhari. Gak bisa. Sabar terus. Waktunya panjang. Ini 6. Ketika seorang yang dapatkan ilmu syahid dari bahasa kita, harus ada semangat dan kesungguh-sungguhan ketika orang mendapatkan ilmu agama yang bermanfaat. Imam Ibnu Jauzi mengatakan, al-ilmu wal-amal taw'aman, ummuhuma ulul himmah. Ilmu dan amal itu seperti dua anak kembar. Dan ibu dari anak kembar tersebut adalah semangat yang membara. Ada semangat ketika menuntut ilmu agama Allah. Jangan kita sedikit ujian, boleh hilang mulai ketika masa Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuntut ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ashabus suffah, orang-orang yang tinggal di samping Masjid Nabawi, dibiayai oleh para sahabat. Kerjaannya apa? Belajar setiap hari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah pernah 1 hari lebih enggak makan. Karena enggak ada yang ngasih. Pernah juga belajar ilmu agama 1 hari 2 hari enggak makan. Para ulama terdahulu ternyata itu biasa kisah mereka seperti ini. Tapi itu tidak menjadikan mereka patah arang dalam menuntut ilmu agama. Tidak. Tapi Allah akan memberikan keberkahan dalam ilmu mereka. Harus ada semangat membara ketika menuntut ilmu agama. Yang ketiga, ciri yang ketiga dari karakteristik para pemuda dan pemudi Islam, rajin ibadahnya kepada Allah. Karena inti dari ilmu adalah amal. Seorang menuntut ilmu harus berbuah dengan amalan ilmu tersebut. Apa amalannya? Ibadah kepada Allah, amal saleh, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka seorang pemuda dan pemudi Islam ibadahnya harus benar. Ibadahnya harus rajin macam tadi. Syabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Seorang pemuda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda dan pemudi yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah, maka itu menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa bagi dirinya. Rajin di dalam beribadah kepada Allah. Yang keempat, memiliki akhlak yang mulia. Memiliki akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke atas muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'ithu liyutammima salihal akhlaq, fi riwayah makarim al akhlaq. Sesungguhnya aku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke atas muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak, untuk membaguskan akhlak. Salah satu buah manis dari ilmu yang bermanfaat selain amal saleh, ilmu tersebut harus melahirkan akhlakul karim, akhlak yang mulia bagi diri. Berarti semakin menuntut ilmu agama, semakin bagus akhlaknya, semakin banyak ilmunya, semakin baik adabnya kepada siapapun, entah kepada orang tua, entah kepada temannya, entah kepada orang di bawahnya, entah kepada gurunya, kepada siapapun. Berapa banyak pemuda dan pemudi Islam krisis moral sama sekali, krisis akhlak luar biasa. Dari mana itu? Karena jauh mereka tentang ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Quraisy, siapa yang kenal Quraisy? Jahiliyah, bayangkan. Mudah menumpahkan darah, keburukan di mana, perzinahan di mana-mana, perjudian luar biasa. Jahiliyah, sangat jauh dari apa? Dari agama yang benar, sangat jauh dari moral dan akhlak yang baik. Datang ke Islam menjadi khairun nas, para sahabat. Betul? Menjadi manusia terbaik yang Allah ciptakan di muka bumi ini, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu setelah Nabi dan Rasul. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mana itu? Dari pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang bermanfaat, hasilkan akhlak yang mulia. Hasilkan akhlak yang mulia. Yang kelima, di antara ciri karakteristik seorang pemuda dan pemudi Islam, selalu memanfaatkan waktunya dengan baik dan benar. Dia tidak menghambur-hamburkan waktunya dengan sesuatu yang tidak jelas, yang sia-sia, apalagi di dalamnya ada urusan-urusan. Enggak. Selalu memanfaatkan waktunya dengan baik dan benar.
dan waktu. Apalagi saya katakan tadi di dalam waktu tersebut ada unsur saja. Sangat luar biasa. Maka kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat terutama para pemuda dan pemudi Islam untuk bisa memanfaatkan waktunya dengan baik dan benar. Yang keenam, bersahabat dengan Al-Quran. Bersahabat dengan Al-Quran Al-Karim. Lau tahurat qulubuna ma syabi'na min kalam Rabbina. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, seandainya hati kita bersih, tidak ada penyakit hati, maka tidak akan pernah puas dari Al-Quran Al-Karim, tidak akan pernah kenyang dari Al-Quran Al-Karim. Ketika baca mau baca terus, ketika dengar mau dengar terus, seandainya hati kita bersih dari berbagai macam penyakit hati. Seorang pemuda dan pemudi Islam harus dekat dengan Al-Quran. Dari Jundub bin Abdillah mengatakan betul ya. Setelah belajar iman, akidah, tauhid dan benar, kami mempelajari Al-Quran. Dan ketika kami mempelajari Al-Quran, bertambah iman kami ketika mempelajari Al-Quran tersebut. Akidahnya benar, fondasinya kuat, masuk Al-Quran ke dalam dirinya, Allah berikan keberkahan dalam hidup. Makanya para ulama tafsir mengatakan apa? Ishtaghalna bihadzal kitab faqaratna al-barakat wal khairat. Kami menyibukkan dengan kitab ini, dengan Al-Quran Al-Karim. Ulama tafsir seluruh menafsirkan Al-Quran. Maka kami terdapat kebaikan dan keberkahan yang banyak dari atas sana. Kalau kita ingin hidupnya berkah, Allah selalu berikan pertolongan dari setiap hidup kita, maka jangan pernah jauh dari kalam Allah, dari Al-Quran Al-Karim. Yang terakhir, yang keberapa? Yang ketujuh, bersahabat dengan orang-orang saleh dan bertakwa. Nah, ini sahabat ini ada di subhanallah. As-sahib, teman itu seperti magnet yang menarik. Karena dalam persahabatan pertemanan ada juga mempengaruhi atau dipengaruhi. Kita kuat, kita bisa mempengaruhi. Kita lemah, kita dipengaruhi. Dan kebanyakan kita lemah hati kita. Maka dekatlah kepada teman-teman yang baik. Baik itu teman-teman seumuran kita atau guru, atau orang di atas kita yang bisa membimbing kita, orang yang selalu bertakwa kepada Allah, bisa memberikan kebaikan ke kita, bisa menasehati diri kita kalau kita terjerumus dalam kesalahan. Karena teman yang benar itu bukan hanya teman yang apa? Selalu membenarkan apa yang kita ucapkan dan kita berbuat. Oh benar, padahal ternyata salah. Teman yang baik itu selalu mengoreksi kalau kita dalam kesalahan. Umar bin Khattab sampai mengatakan, aku mau memberikan hadiah kepada orang-orang yang memberitahu aibku, kekuranganku, sehingga aku bisa memperbaiki dari aib dan kekuranganku tersebut. Ini yang teman. Abu Thalib mati dalam keadaan kufur, salah satu sebabnya adalah teman yang buruk. Saya mau tanya. Ketika Nabi SAW datang ke rumah pamannya Abu Thalib ketika sakaratul maut, nazar. Rasulullah SAW masuk ke kamar Nabi SAW, masuk ke kamar Abu Thalib. Sudah ada dua teman buruknya di samping Abu Thalib. Angkat tangan. Siapa? Angkat tangan. Abu Jahal. Barakallahu fiik. Abu Jahal, masyaallah. Silakan. Satu lagi. Enggak. Selalu nih Abu Jahal bilang salah. Enggak, salah. Bukan Abu Lahab. Ada yang tahu? Salah. Ada yang tahu? Ini menunjukkan sirah kita kebanyakan adalah merah. Namanya satu lagi Abdullah bin Abi Umayyah. Suatu Abdullah bin Abi Umayyah. Dua teman buruk itu. Rasulullah SAW menasihati kepada pamannya, ini terakhir nih, hidup dan mati, betul kan? Nazar, sakaratul maut. Ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatun uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku bisa menolongmu nanti di hadapan Allah. Kalau kau seorang muslim, apa kata dua teman buruk? Ya Allah, atau dengan agamanya Abdul Muthalib, ya dua teman buruk. Abu Thalib bingung. Dia ke kanan, Rasulullah dia duduk ke kiri, dua teman buruk. Terus seperti itu, kanan kiri. Rasul mengulangi, dua
kepada kita semua, bukan hanya para pemuda. Karena nanti di hari akhirat ada orang-orang yang menyesal dengan penyesalan yang luar biasa karena salah dalam memilih tengah. Ini mungkin secara singkat hal-hal yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah. Semoga Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadi kita termasuk golongan kepada Allah yang semoga Allah berikan hidayah taufik untuk mencapai mustaqim sampai nantinya Allah akan menjadi kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Ada pertanyaan di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah berhasil menjalankan masa-masa remaja yang cukup mengkhawatirkan. Tidak pacaran, tapi sekarang usia saya 25 tahun. Dan justru malah kebablasan, terlalu mandiri. Bagaimana saya bertemu jodoh? Dan sekarang malah sibuk mengajar dan kuliah saya. Yang pertama, kaidahnya at-thayyibatul tayyibin. Wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Wal khabithatu lil khabithin. Dan wanita-wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk pula. Maka kalau ingin kita dapatkan pasangan hidup kita yang saleh dan salehah, maka jawaban yang pertama, cara yang pertama, jadikan diri kita menjadi saleh dan salehah terlebih dahulu. Jadikan diri kita orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah, melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan kirimkan pasangan hidup kita tak akan jauh 11-12 iman hidup kita. Itu hukum asal. Walaupun ada yang keluar dari hukum asal, ada jelas. Fir'aun istrinya luar biasa asli, betul ya? Atau sebaliknya, Nabi Nuh istrinya terkenal durhaka kepada dan seterusnya. Tapi itu keluar dari hukum asal. Karena itu ujian bagi mereka masing-masing. Hukum asalnya laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk. Maka nasihat saya yang pertama, terus bertakwa kepada Allah. Jadikan diri yang bertanya ini akhwat kita. Jadikan diri yang bertanya ini tambah dekat kepada Allah. Husnul dzan, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla, tambah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, baguskan akhlak dan seterusnya. Maka insyaallah taala Allah Azza wa Jalla akan kirimkan di dalam kehidupan kita dengan caranya Allah Azza wa Jalla. Jodoh yang insyaallah taala saleh dan saleh. Jangan takut insyaallah. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa dengan cara ikhtiar kepada teman-teman. Mungkin dari temannya perempuan yang sudah menikah, tanya kepada suaminya, suami yang mencari teman-teman laki-laki yang lain. Dan seterusnya. Intinya adalah selalu bergantung kepada Allah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Azza wa Jalla akan berikan insyaallah taala yang terbaik bagi kita. Nasihat agar selamat dari fitnah wanita, apalagi zaman sekarang. Masya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akhiratu ba'di fitnatin adhara 'ala rijali min an-nisa. Tidaklah sepeninggalku fitnah yang paling berat bagi kaum laki-laki itu dari wanita. Subhanallah, betul. Apalagi zaman sekarang, ketika wanita tersebut adalah tidak mengenal agama Allah, terbuka auratnya dan seterusnya, fitnah besar. Subhanallah. Maka kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk selalu menuntut ilmu agama Allah. Karena dengan menuntut ilmu agama akan mencas imannya. HP kalau lagi cas lowbat, apalagi iman kita. Menurut di antara mencas iman kita, duduk di kajian ilmu, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, ibadah kepada Allah, bangun di tengah malam, sedekah, perbanyak amal saleh, terutama menuntut ilmu, duduk di kajian seperti ini. Ini paling luar biasa, masya Allah. Kemudian juga di antaranya kata para ulama, bagi orang-orang yang sudah mampu menikah, bagi para pemuda, para menikah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan itu. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu, sudah mampu untuk menikah, maka menikah. Maka menikah harus mampu. Ini bagi orang-orang yang sudah mampu, baik mampu secara biologis ataupun secara finansial kata para ulama, maka menikah.
Kalau misal seseorang dia mau umroh dulu dengan niat nanti ketika di tanah suci dia mohon doa kepada Allah dengan luar biasa doa, ya Allah berikan anak di sini untuk haji, boleh silakan. Atau bisa dia memilih untuk menabung untuk haji itu, ini pun boleh silakan, ini pun dibolehkan. Maka dia timbang-timbang mana masalah yang lebih besar untuk diri. Ketika dia mau umrah mungkin dia mau datang ke tanah suci agar doanya mungkin diijabah dan diijabah oleh Allah. Bisa kemudian datang ke multazam, kemudian ketika dia safar ibadah, melakukan ibadah, diperbanyak doa, di antaranya doa agar Allah memudahkan diri untuk balik ke haji. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah ya Pak. Jangan masukin logika kita, nggak masuk logika kita. Nggak masuk logika. Atau yang kedua tadi pilih untuk apa? Menabung. Bisa juga ya. Saya tutup dengan kisah ini mungkin. Ada satu orang, subhanallah, nabung setiap hari ingin haji. Setiap hari dia masukkan ke celengan uangnya 5.000, 10.000, 20.000. Nggak lebih dari itu. Setiap hari 5.000, besoknya 10.000, besoknya 5.000, besoknya 20.000. Yang dia ada. Tapi hebatnya adalah setiap orang ini ingin memasukkan uangnya ke celengan tersebut sebelum dia akan doa kepada Allah, kemudian nangis setiap hari. Ya Allah, saya ingin haji. Saya ingin wukuf di padang Arafah ya Allah. Saya ingin mabit di Muzdalifah ya Allah. Tolong saya ya Allah. Saya ingin datang ke Baitullah ya Allah. Saya ingin tawaf di Baitullah ya Allah. Setiap hari, setiap sebelum dia masukkan uang ke celengan, doa kepada Allah, nangis. Saya mau tanya, kalau kita tanya logika manusia kapan berapa? 5.000, 10.000, 20.000. Kapan berapa? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Betul ya? Haji reguler itu sekarang Jakarta sudah kasih sudah kan 25 tahun, 30 tahun ya. Belum nabungnya, betul ya? Nggak masuk akal. Dengan caranya Allah Azza wa Jalla, orang ini tahun depan haji 1 tahun. Tahun depan haji. Dengan caranya Allah Al-Ghani, Allah Azza wa Jalla Maha Kaya, Al-Qadir, Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam Islam jangan semua diukur dengan logika kita.